Ruben Amorim ungkap tujuan utama agenda Man United lawan ASEAN All-Stars, fans MU Asia Tenggara dibuat kaget. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, mengungkapkan tujuan utama dan komposisi skuad yang akan dibawa untuk menjalani tur pasca musim di Asia pada akhir Mei. Berikut ulasannya. Pelatih Vietnam alami penolakan lagi, pemain Brunei pilih mundur dari ASEAN All-Stars. Juru taktik ASEAN All-Stars Kim Sang-sik harus menerima kenyataan satu pemain mundur dari skuad ASEAN All-Stars. Apa alasan pemain tersebut mundur? Simak selengkapnya. Media Vietnam ungkap alasan Malaysia ogah lepas dua pemain ke skuad ASEAN All-Stars lawan Man United. Ternyata ini penyebab utamanya. Antar Venezia keluar dari zona degradasi, Jai Itzes catatkan statistik apik saat hadapi Fiorentina. Berikut catatan lengkapnya. Menganalisis menghilangnya Sandy Walsh dari skuad Yokohama F. Marinos. Apa penyebabnya? Irak rekrut mantan pelatih Australia jadi pelatih baru. Graham Arnold, pelatih asal Australia yang pernah menjadi korban timnas Indonesia, resmi ditunjuk mengasuh Irak untuk memperjuangkan tiket Piala Dunia 2026. Berikut alasan Federasi Irak. Ruben Amorim ungkap tujuan utama agenda Man United lawan ASEAN All-Stars, fans MU Asia Tenggara dibuat kaget. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, mengungkapkan tujuan utama dan komposisi skuad yang akan dibawa untuk menjalani tur pasca musim di Asia pada akhir Mei. Berikut ulasannya. Man United bisa mengakhiri musim buruk ini dengan baik jika mereka memenangi Liga Eropa pada 21 Mei. Kemenangan atas Tottenham Hotspur di final akan memastikan mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, kekalahan dari Tottenham akan membuat Man United mengakhiri musim dengan kondisi menyedihkan. Selain gagal lolos ke Liga Champions, mereka juga dipastikan akan melanjutkan puasa gelar pada musim ini. Man United akan mengakhiri musim terburuk mereka di era Liga Inggris melawan Aston Villa di kandang. Setelah itu, Setan Merah akan berangkat ke Malaysia untuk pertandingan persahabatan melawan ASEAN All-Stars. Pertandingan tersebut bakal berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 28 Mei. Man United kemudian akan memainkan pertandingan persahabatan lain di Hong Kong pada 30 Mei. Baru-baru ini, Amorim dimintai pendapatnya tentang perjalanan dan skuad yang akan dibawa ke Asia. Amorim meyakini perjalanan ini akan membantu meningkatkan semangat tim dan meraup sejumlah uang bagi klub. Selain itu, ia mengatakan ikatan dengan penggemar di seluruh dunia penting bagi Man United. Saya diajak berkonsultasi, kata Amorim kepada wartawan, dikutip dari laman klub. Kami tidak bisa diam saja setelah musim ini, jadi kami perlu membantu klub karena klub memenangkan lebih banyak uang. Kami akan terhubung dengan penggemar kami di seluruh dunia dan itu penting. Terutama saat kami kalah dan mengecewakan pendukung kami selama musim yang sulit ini. Jadi, saya pikir itu yang paling bisa kami lakukan, tambah pelatih asal Portugal itu. Mengenai skuad, mantan juru taktik Sporting Lisbon itu memastikan akan membawa seluruh pemainnya. Amorim mengaku ingin membangun suasana kekeluargaan di dalam timnya melalui perjalanan ini. Ya, kata Amorim saat ditanya apakah ia akan membawa semua pemain senior dalam perjalanan itu. Kami akan membawa semua tim, anak-anak muda juga, dan kami akan menempatkan staf di sana. Kami memiliki banyak perubahan dalam staf jadi kami mencoba membangun sesuatu sebagai sebuah keluarga. Saya pikir itu juga hal yang baik, tambahnya. Omar Berrada, CEO Man United, juga telah menyatakan kegembiraannya terhadap perjalanan ini. Ia menggarisbawahi pentingnya melibatkan basis penggemar Setan Merah di seluruh dunia. Kami menghargai tingkat dukungan luar biasa yang dinikmati Manchester United di seluruh dunia. Musim panas ini kami dengan senang hati memberikan jadwal yang memberikan kesempatan kepada para penggemar kami di Asia, Skandinavia, dan Amerika Serikat untuk terhubung dengan klub dan menonton tim utama putra bermain secara langsung di lingkungan lokal. Yang terpenting, jadwal pertandingan tur menghasilkan pendapatan tambahan yang signifikan yang membantu membuat klub lebih kuat, memungkinkan kami untuk terus berinvestasi dalam kesuksesan di lapangan. Mereka juga menciptakan peluang unik bagi kami untuk berkolaborasi dengan mitra komersial kami yang berharga, dan untuk mempererat hubungan dengan para penggemar kami di kawasan seperti Asia dan AS, ucap Berrada. Persiapan pramusim Man United akan membawa mereka ke Swedia untuk laga persahabatan melawan Leeds United. Mereka kemudian bermain di seri musim panas Liga Inggris di Amerika Serikat melawan West Ham, Bournemouth, dan Everton. Pasukan Amorim juga menghadapi Fiorentina di Old Trafford pada 9 Agustus, seminggu sebelum musim baru dimulai. Pelatih Vietnam alami penolakan lagi, pemain Brunei pilih mundur dari ASEAN All-Stars. Juru taktik ASEAN All-Stars Kim Sang-sik harus menerima kenyataan satu pemain mundur dari skuad ASEAN All-Stars. Apa alasan pemain tersebut mundur? Simak selengkapnya. ASEAN All-Stars sepi peminat,
Begitulah yang sedang terjadi saat ini, sejumlah pemain dari berbagai negara Asia Tenggara memilih mundur. Duel ASEAN All-Stars melawan Manchester United sejatinya bisa menjadi penghibur penikmat sepak bola di Asia Tenggara. Namun saat ini justru kesulitan dalam mengupayakan mendapatkan pemain-pemain terbaik dari wilayah Tenggara benua Asia ini. Kim Sang-sik selaku pelatih timnas Vietnam dipercaya sebagai pelatih yang menukangi skuad ASEAN All-Stars. Pelatih asal Korea Selatan itu dipilih usai berhasil membawa timnas Vietnam meraih gelar juara Piala AFF 2024. Sayangnya sosok Kim Sang-sik belum mampu membuat pemain-pemain tertarik ikut bergabung tim besutannya itu. Berbagai alasan muncul, teranyar dari gelandang timnas Brunei Darussalam, Azwan Ali Rahman. Azwan Ali Rahman terpaksa mundur dari skuad ASEAN All-Stars karena adanya konflik, bukan konflik perseteruan, melainkan konflik jadwal pertandingan, di mana laga ASEAN All-Stars melawan Manchester United digelar pada 28 Mei 2025. Sementara pada 27 Mei, Azwan Ali Rahman harus bermain untuk klub yang dibelanya saat ini, DPMM FC, di Liga Singapura. DPMM FC akan bersualayan City Sailors di Piala Nasional, sehingga gelandang berusia 33 tahun itu tidak dapat bergabung. Kenyataan ini cukup pilu, Kim Sang-sik dipaksa berjuang membangun tim kuat dengan pemain seadanya. Tak hanya dari luar, bahkan pemain timnas Vietnam pun ada yang memilih mundur dari skuad ASEAN All-Stars. Sejak mengambil alih tim ASEAN All-Stars, Kim Sang-sik telah berjuang mengumpulkan skuad yang memuaskan. Banyak bintang dari negara-negara sepak bola di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak bisa bergabung karena konflik jadwal kompetisi. Baru-baru ini Kim Sang-sik harus rela melepas Nguyen Quang Hai yang juga mengundurkan diri dari ASEAN All-Stars, tulis Soha Fan. Menarik dinantikan seperti apa kejutan yang muncul menjelang hari pertandingan ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Pertandingan ini memang besar secara entertainment, tetapi statusnya hanya laga uji coba atau persahabatan. Manchester United juga belum tentu menurunkan skuad terbaik, dan kemungkinan besar para pemain muda dari akademi yang turun. Meski begitu, Kim Sang-sik punya tanggung jawab besar karena membawa nama Asia Tenggara dalam laga ini. Media Vietnam ungkap alasan Malaysia ogah lepas dua pemain ke skuad ASEAN All-Stars lawan Man United. Ternyata ini penyebab utamanya. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, telah mengonfirmasi bahwa dua pemain tim nasional tidak akan bermain untuk ASEAN All-Stars. Sebelumnya, 3 pemain timnas Malaysia dipanggil ke dalam skuad ASEAN All-Stars besutan Kim Sang-sik. ASEAN All-Stars bakal melakoni pertandingan persahabatan melawan Manchester United pada 28 Mei. Namun, hanya kiper Perak FC Muhammad Haziq Nazli yang mendapat lampu hijau dari 3 pemain tersebut. Sementara bek Dominic Tan dan striker Sergio Aguero tidak mendapat izin dari FAM untuk membela ASEAN All-Stars. FAM beralasan keduanya harus mengikuti pemusatan latihan, TC, skuad Harimau Malaya di waktu yang sama. TC tersebut digelar sebagai persiapan menghadapi laga grup F kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam pada 10 Juni. AFF memang meminta 3 pemain nasional yang siap bermain melawan Manchester United, tetapi itu juga saat tim Harimau Malaya akan mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia. Jadi, hanya satu nama yang mendapat lampu hijau, kata Presiden FAM Datuk Muhammad Johari Muhammad Ayub. Baru-baru ini, media Vietnam dan Tri mengungkap alasan Malaysia tidak ingin melepas pemainnya. Menurut Dan Tri, alasannya adalah rencana Malaysia melakoni laga uji coba melawan timnas Tanjung Verde. Pertandingan uji coba antara kedua tim bakal berlangsung di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur pada 29 Mei. Ini merupakan kali pertama Malaysia bertemu dengan tim dari Afrika itu. Kedua tim sejatinya akan kembali berhadapan dalam laga latihan yang digelar secara tertutup pada 3 Juni. Namun, pertemuan kedua tersebut tidak masuk dalam agenda FIFA Matchday dan tidak berimbas terhadap poin FIFA. Timnas Malaysia akan memainkan 2 pertandingan persahabatan melawan Timnas Tanjung Verde, Afrika, peringkat 72 dunia, pada 29 Mei dan 3 Juni. Sementara itu, pertandingan antara ASEAN All-Stars dan Man United akan berlangsung pada 28 Mei, di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan-pertandingan ini berlangsung berdekatan. Itulah sebabnya Malaysia menarik semua bintang cemerlangnya dari skuad ASEAN All-Stars, dan memfokuskan diri pada rencana profesional mereka, tulis Dan Tri. Laga uji coba melawan Tanjung Verde merupakan bagian dari persiapan Malaysia menghadapi timnas Vietnam. Keduanya akan saling berhadapan dalam pertandingan kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanjung Verde diperkirakan akan memberikan ujian berat bagi Malaysia yang berada di peringkat 131 dunia. The Blue Sharks pernah mencapai babak 16 besar Piala Afrika 2021. Mereka memiliki skuad yang penuh dengan pemain dari liga-liga papan atas di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Salah satunya adalah bek tengah andalan Villarreal, Logan Costa.
Mengantar Venezia keluar dari zona degradasi, Jai Itzes catatkan statistik apik saat hadapi Fiorentina. Berikut catatan lengkapnya. Jai Itzes berhasil membantu Venezia FC keluar dari zona degradasi di Liga Italia 2024-2025. Klub berkostum hitam itu sukses mengalahkan Fiorentina 2-1 pada Giornata 36 yang digelar di Stadion Pierluigi Penzo, Venezia, Italia, Selasa, 13 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Itzes bermain 90 menit dan dipercaya sebagai kapten tim. Pemain timnas Indonesia tersebut menempati posisi bek bersama dengan Joel Skingtien dan Vali Cande. 1-2 kali sapuan. Dari data iScore, Itzes melakukan 2 kali clearance atau sapuan. Ia sekali unggul duel bola udara dalam 2 kali melakukan duel tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu mampu memanjakan rekannya dari segi operan bola, oleh dikarenakan akurasinya mencapai 83%. Dalam laga itu, ia juga mencatatkan sekali umpan kunci dan melakukan sekali pelanggaran. Berkat penampilannya itu, Itzes mendapatkan rating penilaian 6,9. Sementara itu, 2 gol Venezia dicatatkan oleh Vali Cande dan Gaetano Oristanio. Fiorentina hanya mampu membalas sekali lewat Rolando Mandragora. 2. Keluar dari zona degradasi. Kemenangan itu membawa Venezia sejenak keluar dari zona degradasi. Kini I Lagunari berada di posisi ke-15 klasemen Liga Italia 2024-2025 dengan mengumpulkan 29 poin sampai dengan pekan ke-36. Venezia masih menyisakan 2 laga lagi dan harus meraih poin agar semakin menjauh dari zona degradasi. Menganalisis menghilangnya Sandy Walsh dari skuad Yokohama F. Marinos. Apa penyebabnya? Sandy Walsh kembali beraksi ketika timnya bertanding melawan Cerezo Osaka di J1 League 2025. Sandy Walsh sempat tidak terlihat dalam skuad Yokohama Marinos. Bek yang membela timnas Indonesia ini baru kembali bermain ketika timnya menghadapi Cerezo Osaka dalam pertandingan J1 League 2025 pada hari Minggu, 11 Mei 2025. Namun, dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 0-1 di Yodoko Sakura Stadium, Sandy masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80, menggantikan Thomas Deng. Sayangnya, perubahan tersebut tidak mampu mengubah hasil akhir pertandingan. Meskipun tampil cukup baik di lini belakang, Sandy Walsh dan rekan-rekannya harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah gol tunggal yang dicetak oleh Rafael Rato pada menit ke-24. Kekalahan ini membuat Yokohama Marinos tetap terjebak di posisi dasar klasemen sementara. Hingga pekan ke-13, tim yang dilatih oleh Patrick Kisnorbo ini hanya berhasil mengumpulkan 8 poin, yang berasal dari 1 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Sandy Walsh resmi bergabung dengan Yokohama Marinos pada bulan Februari 2025 setelah klub Belgia, Mechelen, memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Selama berkiprah di Mechelen yang dimulai pada tahun 2020, ia telah tampil dalam 125 pertandingan dan berhasil mencetak 8 gol. Kini, bersama Yokohama Marinos, Sandy Walsh memulai debutnya dengan sangat baik saat timnya meraih kemenangan 2 gol tanpa balas melawan Shanghai Port dalam Liga Champions Elite AFC pada tanggal 19 Februari lalu. Dalam pertandingan tersebut, ia tampil sebagai pemain inti. Namun, sayangnya, debutnya di J1 League 2025 tidak berjalan sesuai harapan. 5 hari setelah penampilan gemilang di Liga Champions, Yokohama Marinos mengalami kekalahan 0-1 dari Sunfrex Hiroshima di Edion Paciwing Hiroshima. Pada pertandingan ini, Sandy Walsh juga kembali dipercaya untuk mengisi starting 11 sebagai bek. Peran penting Sandy Walsh di lini pertahanan mulai mengalami perubahan. Ini berarti, pemain yang juga memperkuat geng dan Zulte Waregem tidak lagi menjadi pilihan utama. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, ia hanya tampil dari bangku cadangan atau bahkan tidak dimainkan sama sekali. Pertandingan terakhir yang ia ikuti adalah pada 2 April melawan Nagoya Grampus, sebelum akhirnya kembali bermain melawan Cerezo Osaka beberapa waktu lalu. Sandy Walsh tentu berharap untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan kembali ke tim inti. Jika hal ini tidak terjadi, posisinya di timnas Indonesia bisa terancam. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menegaskan jauh-jauh hari bahwa ia lebih mengutamakan pemain yang sering bermain di klub. Bagaimana menurut kalian? Irak rekrut mantan pelatih Australia jadi pelatih baru. Graham Arnold, pelatih asal Australia yang pernah menjadi korban timnas Indonesia, resmi ditunjuk mengasuh Irak untuk memperjuangkan tiket Piala Dunia 2026. Berikut alasan Federasi Irak. Penunjukan Arnold diumumkan di media sosial pada hari Jumat oleh Asosiasi Sepak Bola Irak, IFA. Federasi itu menerbitkan foto-foto pria berusia 61 tahun tersebut, yang disambut di Baghdad oleh pejabat dari Badan Nasional. Kami dengan senang hati mengumumkan Graham Arnold sebagai pelatih kepala baru tim nasional Irak, kata federasi tersebut dalam sebuah posting di Instagram. Selamat datang di Singa Mesopotamia, tandas IFA.
Arnold menggantikan Jesus Casas di pucuk pimpinan pelatih setelah pelatih asal Spanyol itu hengkang menyusul kekalahan 1-2 dari Palestina pada bulan Maret lalu dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil buruk itu membuat timnas Irak berada di posisi ketiga klasemen grup B, terpaut 4 poin dari pemuncak klasemen Korea Selatan dan 1 poin di belakang Yordania. Dua tim teratas di masing-masing dari 3 grup kualifikasi Asia akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim di posisi ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat sebagai ajang penyisihan berikutnya. Pertandingan pertama Graham Arnold sebagai pelatih Irak akan berlangsung di Basra pada tanggal 5 Juni 2025 melawan Korea Selatan. Dia akan membawa tim barunya ke Amman untuk menghadapi Yordania 5 hari kemudian. IFA menargetkan Irak lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1986. Penunjukan ini membuat Arnold kembali ke manajemen internasional lebih dari 7 bulan setelah mengundurkan diri sebagai pelatih kepala Australia. Arnold, yang memimpin Australia ke babak sistem gugur Piala Dunia 2022 selama 6 tahun bertugas, mengundurkan diri setelah awal yang tidak mengesankan di fase kualifikasi saat ini setelah timnya kalah dari Bahrain dan imbang dengan timnas Indonesia pada bulan September 2024. Hasil kontra Indonesia di Jakarta itu menjadi puncak keputusan Arnold mundur dari kursi pelatih Australia. Pasalnya, Arnold sendiri, termasuk para pendukung Australia, sangat tak menyangka ditahan 0-0 oleh skuad Garuda. Dia kemudian digantikan oleh Tony Popovich, mantan pelatih Western Sydney Wanderers. Popovich telah berhasil membawa Socceroos, julukan Australia, ke posisi kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cukup dengan hasil imbang dalam 2 laga terakhir kontra Jepang dan Arab Saudi pada bulan Juni nanti, Australia lolos ke Piala Dunia 2026. Menerka masa depan Elkan Bagot. Kemana pelabuhan Bagot selanjutnya? Kontrak Elkan Bagot di Ipswich Town akan habis akhir musim ini. Masa depan bek Indonesia itu kini masih abu-abu. Kontrak Bagot di Ipswich Town akan habis pada 30 Juni 2025. Pemain berusia 22 tahun itu belum juga mendapat kejelasan soal masa depannya. Sepanjang musim 2024-2025, Bagot dipinjamkan ke klub League One, Blackpool. Bersama The Seasiders, Bagot bermain 21 kali di semua kompetisi. Bersama Blackpool, Bagot dilatih 3 manajer berbeda. Awalnya bersama Ney Critley, lalu Richard Keogh, dan terakhir bersama Steve Bruce. Dilatih legenda Manchester United itu, Elkan Bagot dinilai punya potensi. Meski performanya diganggu cedera, Bagot diyakini bakal jadi bek tangguh. Ia pemain yang hebat dan pemain profesional yang hebat. Sayangnya, dengan cedera yang dialaminya, karirnya tidak berjalan sesuai harapan semua orang, kata Bruce melansir East Anglian Daily Times. Tidak ada keraguan sama sekali dalam benak saya, ia akan menjadi bek yang sangat tangguh, puji mantan bek MU itu. Blackpool memilih tidak memperpanjang peminjamannya, sehingga Bagot akan kembali ke Ipswich. Bersama klub asalnya, Bagot dihadapkan situasi rumit. Bersama Ipswich, Bagot kesulitan merebut tempat utama. Ia sudah dipinjamkan ke 5 klub sejak 2020, dengan cuma tampil sebanyak 7 kali untuk Ipswich. Kontraknya hingga kini juga belum diperpanjang Ipswich. Selain itu, ia juga kalah bersaing dengan Jacob Greaves dan Cameron Burgess. Burgess kontraknya juga akan habis akhir musim ini, namun besar peluangnya dipertahankan sebab menjadi andalan Kieran Kenna. Situasi itu membuat Bagot masih punya kans, namun sulit, untuk merebut tempatnya di Ipswich. Elkan Bagot punya klausul yang membuatnya bisa diperpanjang setahun lagi oleh Ipswich. Menurut East Anglian Daily Times, Ipswich Town bisa saja menahannya setahun lagi, sebelum mengevaluasinya pada bursa transfer Januari 2026 mendatang. Bagaimana menurut kalian? Tak hanya sibuk berkarir, Pratama Arhan rela bolak-balik Indonesia-Thailand untuk kuliah. Pemain tim nasional Indonesia Pratama Arhan tengah menjalani karir profesionalnya bersama klub Bangkok United di Thai Premier League, Thailand. Sejauh ini, ia sudah tampil dalam 11 pertandingan dan menyumbangkan 1 assist dari posisi bek kiri. Di balik kesibukannya sebagai pesepak bola, Arhan tetap memprioritaskan pendidikan formalnya. Ia diketahui masih menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Dian Nuswantoro, Udinus, Semarang, Jawa Tengah. Arhan kini bolak-balik Indonesia-Thailand untuk hadir secara langsung di kampus. Sebelumnya, Arhan bermain di klub Suwon FC di Korea Selatan. Bila waktu kuliahnya bersamaan dengan jadwal dirinya bertanding, ia kuliah secara daring. Suami Aziza Salsya ini tercatat sebagai mahasiswa program sarjana manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. Saat ini, Arhan sudah berada di semester akhir. Di unggahan akun Instagram resmi Udinus Official pada 8 Mei dan 9 Mei 2025, Arhan terlihat duduk di ruang kelas bersama mahasiswa lain dengan penuh konsentrasi.
Kembalinya mahasiswa peraih medali emas SEA Games 2023 bersama Timnas Indonesia U22 ini langsung menarik perhatian mahasiswa lain. Pesepak bola berusia 23 tahun itu sempat mengikuti mata kuliah pemasaran digital yang dibawakan dosen bernama Roymond Panjaitan. Sepanjang kelas berlangsung, Pratama Arhan terlihat serius menyimak materi yang disampaikan oleh dosen. Ia terlihat antusias bisa kembali mengikuti kuliah tatap muka bersama teman-teman kampusnya. Komitmen Pratama Arhan di bidang pendidikan. Beberapa mahasiswa tak melewatkan kesempatan untuk bersuah foto dengan Arhan setelah jam kuliah berakhir. Bukan hanya Arhan, pemain Timnas Indonesia lainnya, Witan Sulaiman, juga termasuk yang tidak melupakan pendidikan meski sudah sukses berkiprah sebagai pesepak bola. Di sela kesibukannya sebagai pesepak bola, Witan ternyata masih tercatat sebagai mahasiswa Universitas Al-Khairaat Palu, Sulawesi Tengah, yang merupakan kota kelahirannya. Momen Witan masuk ke dalam kelas kuliah dibagikan akun TikTok Apsih031 pada 18 Mei 2024. Penampilannya terlihat keren dengan jas alma mater biru, celana panjang hitam, dan sepatu warna putih. Ia tampak baru masuk ketika kelas sudah dimulai, terlihat dari para mahasiswa dan dosen yang sudah ada di dalam kelas. Di keterangan video tersebut, pemilik akun bernama Dea itu mengaku senang karena satu kampus dengan Witan. Pria berusia 22 tahun itu terlihat malu-malu saat masuk ke dalam kelas. Dengan senyum khasnya, dia menyalami dosen sebelum mencari tempat duduk. Witan Sulaiman kuliah ditemani istri. Uniknya lagi, Witan tidak datang sendirian, melainkan ditemani oleh sang istri, Rismahani. Sama halnya dengan sang suami, Rismahani terlihat malu-malu saat masuk ke dalam kelas. Ia tampil santai memakai gamis motif garis, hijab abu-abu, dan sandal berwarna hitam. Tak hanya kedatangan pasangan suami istri itu di kampus, penampilan Witan juga menarik dibahas. Sepatu yang dipakai pemain yang pernah bermain di Polandia itu menarik banyak perhatian warganet. Setelah ditelusuri, sepatu itu merupakan produk merek ternama dari Prancis, Christian Dior, seri B57 Mid Top Sneaker. Di laman resminya, sepatu serupa dibanderol seharga 26 juta rupiah. Selain itu, kebersamaan Witan dan Rismahani juga sukses bikin baper warganet. Bukan cuma Arhan dan Azizah saja yang terlihat romantis di setiap kesempatan. Witan juga punya sisi romantis dengan istrinya. Di luar lapangan, Witan lumayan rutin mengunggah foto kebersamaannya dengan sang istri. Dari sejumlah unggahannya, ia terlihat cukup sering memberikan kejutan untuk istri tercinta. Keduanya menikah pada Mei 2022 di Kota Palu. Universitas Negeri Surabaya, UNESA, memberi beasiswa kuliah pada pemain Timnas yang sukses membawa Indonesia meraih emas SEA Games 2023, Marcelino Ferdinand. Selain Marcelino, UNESA juga memberi kesempatan kuliah pada 4 pemain lainnya, yaitu Marcel Januar Putra, Hugo Samir, ARSC Ramadan Ahmad, dan Brilian Aldama. Rektor UNESA Nur Hasan mengatakan, beasiswa tersebut merupakan komitmen pihaknya mendukung para atlet yang ingin menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Ini teman-teman punya kemampuan di bidang olahraga dan punya prestasi, itu yang kami apresiasi. Dengan kemampuan itu bisa direkognisi dan misal nanti kuliah sampai S2 itu sudah masuk kualifikasi jadi dosen. Monggo kalau mau jadi dosen kami siapkan, ucapnya. Dia menegaskan, skema perkuliahan atlet penerima beasiswa di UNESA memang berbeda dari kuliah reguler pada umumnya. Kurikulum itu sudah diterapkan di sentra latihan olahragawan muda potensial nasional. Saya harapkan ini kuliahnya tidak boleh lebih dari 4 tahun. Karena itu, kami siapkan skema khusus dan dosen pendamping khusus yang mengawal mereka sampai benar-benar selesai kuliah dan nanti bisa lanjut lagi S2. Saya harap mereka bisa seperti Rahmat Irianto yang sudah sarjana dan saya tawar lagi beasiswa S2 dan ini mau lanjut, ujarnya. Inilah 3 kata respons Ahmad Dhani usai dituduh rasis ke pemain keturunan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani bereaksi usai dituduh rasis terhadap pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi PSSI. Pernyataan mengejutkan itu dilontarkan Ahmad Dhani dalam rapat Komisi 10 DPR RI bersama PSSI. Ahmad Dhani mengaku menjadi salah satu orang yang sangat mendukung adanya program naturalisasi pemain keturunan. Akan tetapi, ada satu usulan yang menurutnya perlu dilakukan PSSI dalam melakukan revolusi sepak bola secara ekstrim, yakni dengan mengurangi pemain bule yang memiliki rambut pirang dan mata biru, karena menurutnya, tidak enak dilihat. Hal itu disampaikan Ahmad Dhani di depan Ketum PSSI Erick Thohir beserta jajaran dan para anggota komisi yang hadir dalam rapat. Ia meminta PSSI mencari pemain keturunan dari Korea dan Afrika yang menurutnya lebih mirip dengan orang Indonesia. Saya hanya menambahi saja, Pak Erick, kata Ahmad Dhani. Saya orang yang sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50 pun tidak ada masalah karena ini bagian dari revolusi di dunia sepak bola. Jadi kalau namanya revolusi semuanya harus ekstrim. Tapi,
Usul saya kurangilah pemain yang bule dalam tanda kutip yang rasnya rambut pirang, mata biru karena menurut saya kalau bule itu dilihatnya seperti gimana gitu. Cari pemain mungkin yang rasnya mirip-mirip dengan kita. Entah itu dari Korea, Afrika, yang mirip-mirip dengan kita, imbuhnya. Sayangnya, pernyataan Ahmad Dhani itu dinilai cenderung mengarah ke tindakan rasisme terhadap pemain keturunan. Publik tanah air pun banyak yang melontarkan protes terhadap Ahmad Dhani, menyayangkan pernyataan yang keluar darinya. Akun Instagram pribadi Ahmad Dhani sontak dibanjiri komentar bertuliskan, rasis, dan memintanya agar berpikir lebih dulu sebelum berucap. Meski begitu, Ahmad Dhani cukup santai dalam menanggapinya, dengan hanya 3 kata yang dilontarkan pada unggahan akun Instagram pribadinya. Hidup naturalisasi, lanjutkan, tulis Ahmad Dhani dalam unggahan akun Instagram pribadi. Pro dan kontra memang akan terus berdampingan jika membahas perihal naturalisasi pemain, seperti halnya yang terjadi saat ini. Bagaimana menurut kalian? Jadi tempat istimewa, Ricky Nelson minta manajemen permanenkan JS sebagai kandang Persija. Ini alasannya. Persija Jakarta melanjutkan tren kemenangannya di Jakarta International Stadium ketika menjamu Bali United, Sabtu 10 Mei malam waktu Indonesia Barat. Tak tanggung-tanggung, Macan Kemayoran menang dengan skor telak 3-0 atas Serdadu Tridatu. Ini jadi kemenangan ketiga beruntun yang diraih Persija selama bermain di JS. Ricky Nelson selaku caretaker Persija mengakui bahwa atmosfer di stadion tersebut sangat luar biasa dan itu yang jadi alasan tren positif mereka selama bermain di sana. JS ini bagi saya atmosfernya, yang saya bilang tadi, enak sekali ya. Suara penonton kalau ketika lawan corner itu bisa benar-benar mengganggu konsentrasi mereka, tutur sang pelatih dalam konferensi pers pasca laga melawan Bali United. Dan kita juga merasa benar-benar dekat dengan supporter. Jadi itu memang buat, saya pikir, anak-anak itu benar-benar seperti ada ekstra tenaga untuk melakukan bermain sampai 90 menit, sambungnya. Bermain di luar JS disebut Ricky Nelson memengaruhi mental para pemain. Pasalnya musim ini Persija beberapa kali terpaksa pindah kandang dan itu menyebabkan pemain merasa tak bermain di Jakarta sekaligus tak bermain di rumah sendiri. Untuk itu, pelatih yang naik menggantikan Carlos Pena tersebut meminta kepada manajemen klub untuk menjadikan JS sebagai markas permanen Persija agar mereka bisa meraih prestasi. Kalau di stadion lain ya jaraknya cukup jauh, kadang anak-anak merasa bahwa ini bukan Jakarta, yaitu sangat berpengaruh, kata Ricky Nelson. Makanya saya selalu bilang ke manajemen, kalau bisa ya kalau mau Persija jauh mau prestasi tahun depan, ini harus kita menjadi benar-benar kandang kita gitu, jadi jangan lagi pindah-pindah. Harapannya seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Sinyal sosok masuk Persija Jakarta terbaru. Satu nama mantan idaman Jakmania mulai dilirik Macan Kemayoran. Pada bursa transfer awal musim 2025-2026, Persija Jakarta disinyalir tetap akan melancarkan sejumlah pergerakan. Salah satu manuver yang dilakukan Persija Jakarta adalah mencari pelatih baru. Diketahui, Macan Kemayoran beberapa waktu lalu memecat pelatih mereka, Carlos Pena. Pemecatan Carlos Pena oleh Persija Jakarta dilakukan pada pekan ke-30 Liga 1 2024-2025, tepatnya seusai pertandingan melawan Semen Padang. Adapun alasan dibalik pemecatan Carlos Pena tak lepas dari rentetan hasil buruk yang didapat Persija Jakarta. Saat ini, Persija Jakarta sedang ditangani oleh pelatih sementara, Ricky Nelson hingga akhir musim 2024-2025. Meski begitu, Persija Jakarta disinyalir tetap akan berburu pelatih baru pada bursa transfer awal musim 2025-2026. Sebelumnya, terdapat beberapa pelatih yang telah dikaitkan dengan Persija Jakarta. Salah satunya adalah sang mantan, yang juga jadi idaman Jakmania, Thomas Doll. Beberapa Jakmania meminta agar Persija Jakarta memulangkan Thomas Doll sebagai pengganti Carlos Pena. Permintaan itu terlihat di unggahan akun Instagram milik Persija Jakarta, Persija terkait perpisahan dengan Carlos Pena, 1 Mei 2025 lalu. Welcome back Thomas Doll, tulis Put. Pulangkan Thomas Doll, tulis Dau. Kini, permintaan Jakmania agar Thomas Doll pulang ke Persija Jakarta berpotensi terpenuhi. Pasalnya, baru-baru ini muncul kabar yang menyebut Persija Jakarta sedang mempertimbangkan untuk merekrut Thomas Doll. Kabar itu diungkap oleh akun Instagram yang membahas transfer Liga Indonesia Transfer News FT1 melalui unggahan Instastory-nya, Selasa, 13 Mei 2025. Breaking news, Persija Jakarta sedang pertimbangkan opsi kembali gunakan jasa nakoda asal Jerman untuk musim 2025-2026, tulis akun tersebut. Peluang Persija Jakarta untuk merealisasikan keinginan Jakmania memulangkan Thomas Doll terbuka lebar. Pasalnya, Thomas Doll masih menganggur usai dilepas Persija Jakarta pada akhir Liga 1 2023-2024 lalu.
Menilik status Thomas Doll yang kini masih menganggur membuatkan sang juru taktik pulang kembali ke Jakarta terbuka lebar. Tawaran menarik nilai kontrak serta gaji dan keleluasaan memilih pemain bisa jadi poin yang kans membawa Thomas Doll pulang ke Jakarta. Namun, problemnya dengan manajemen Persija Jakarta beberapa musim lalu bisa jadi batu sandungan. Patut dinantikan, apakah kepulangan Thomas Doll ke Persija Jakarta akan terrealisasi? Bagaimana menurut kalian?